Jadi awalnya itu sebenarnya memang dari kecil suka gambar, sudah suka, hobinya tuh selalu gambar. Saya umur 4 tahun itu sudah dapat juara 2 se-DKI untuk lomba gambar tingkat DKI waktu itu umur 4 tahun. Nah, terus sama ibu itu selalu disemangatin untuk terus ikut kompetisi gambar gitu, sampai akhirnya sebenarnya mau masuk seni rupa, tapi akhirnya masuknya ke arsitektur parahyangan gitu. Jadi antara teknik dengan seni gitu, berdua gitu. Nah, terus dari situ tidak pernah menjadi arsitek. Saya langsung kerja di MTV waktu itu, di bagian produksinya. Itu sempat di Jakarta, terus ada sempat beberapa kali Singapura sama Bangkok gitu. Nah, terus dari situ saya mulai kenalan waktu itu juga dengan Bang Edo Sutabara, terus kenalan dengan Isabel Yahya. Dan dari mereka ini mendapat influence tentang fashion makin keras sampai akhirnya membawa saya kerja di retail fashion waktu itu sebagai marketing communication. Dan setelah 7 tahun bekerja di retail fashion sebagai group marketing and communication head, saya memberanikan diri untuk membuka label sendiri, yaitu Ikat Indonesia, yang bahan utamanya adalah material tekstil Indonesia. Itu dimulainya itu adalah ketika Indonesia waktu itu sedang panas ketika batik mau diklaim oleh negara lain, ya kan, sebagai material tekstil mereka gitu. Nah, terus saya melihat di situ bahwa jangan sampai nih apa yang sudah menjadi kekayaan budaya tradisional itu, tetapi karena tidak ada yang menggunakan, tidak ada yang mengapresiasi, itu akhirnya akan diakui oleh negara lain gitu loh. Maksudnya jangan terlambat bereaksi gitu, sehingga saya berpikir waktu itu ada lagi, maksudnya the next abis batik apa ya, itu tenun ikat gitu. Nah, menurut saya adalah sangat bagus gitu untuk mengangkat satu tekstil di luar batik untuk dipopulerkan khususnya kepada masyarakat Indonesia sendiri. Pilihannya sebenarnya dari bahannya sebenarnya tenun ikat itu sangat banyak. Ada yang katun, ada yang sutra gitu, ada yang semi sutra, sebenarnya banyak sekali. Jadi dengan pattern atau pola dari material tekstil tenun ikat itu sebenarnya sudah bisa mewakili banyak konsep desain gitu loh. Jadi bisa dibuat untuk wanita, pria gitu, anak-anak gitu, dan juga bisa digunakan untuk event yang sifatnya lebih casual atau juga yang lebih cocktail, lebih evening gitu. Jadi sebenarnya kelebihannya ya dari segi materialnya yang beragam, kemudian juga dari segi pola atau gambarnya yang sangat banyak gitu. Selalu berusaha untuk membuat desain yang simple dan klasik ya gitu. Maksudnya potongannya sangat simple gitu, tapi bisa fit in untuk berbagai macam aktivitas, seperti dari mulai yang casual sampai yang lebih gala gitu, lebih pesta gitu ya gitu. Kalau
sekarang sih sejauh ini ya tenun ikat gitu. Cuman karena ada beberapa demand juga, sekarang kita juga mengolah ada songket juga gitu loh. Berarti ikat Indonesia ini jadi nggak ikat doang ya, Mas? Ya, jadi ikat Indonesia sebenarnya dari asal kata ikatnya itu maksudnya mengikat kami itu untuk selalu memakai bahan-bahan tradisional Indonesia gitu. Nah, mungkin yang awal-awal kemarin kan tenun ikat saya fokusnya, nah sekarang sudah agak mulai bisa spreading yaitu ke songket juga gitu loh. Karena sebenarnya adalah setiap daerah tuh mereka punya tenun ikat atau beberapa material tekstil lain yang sayang kalau pas saya lagi perjalanan ke sana nggak digarap juga gitu loh. Jadi sekalian aja gitu, daripada researchnya ini kan saya juga research sendiri kan, tidak dibantu oleh yayasan manapun, dan benar-benar maksudnya dengan kita berusaha efisien, yaitu ketika mengunjungi satu daerah ya harus bisa segala macamnya di capture gitu loh. Jadi jangan bolak-balik gitu. Sebenarnya adalah sangat simpel gitu loh. Saya hanya mengharapkan semoga masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, bisa mengapresiasi kain tradisional. Maksudnya mengapresiasi bukan ketika dia digantung terus bilang, bagus ya gitu, everybody can do that gitu loh. Maksudnya adalah ketika mereka bisa mengapresiasi dalam hal mereka memakai sebagai aksen atau busana sehari-hari gitu loh. Jadi benar-benar mengapresiasi di sini maksudnya adalah membeli kain tersebut dan membuatnya menjadi baju gitu ya, atau mungkin bisa beli, sekarang kan udah banyak banget kan desainer atau brand juga yang memakai tenun ikat gitu loh, sehingga perekonomian atau roda perekonomiannya tuh berputar gitu loh. Semakin banyak demand akan membutuhkan semakin banyak supply juga gitu, sehingga ini teman-teman pengrajin kita di berbagai daerah ini tidak stop setiap hari gitu. Dan saya juga ingin generasi mudanya pun sekarang bisa ikut menenun juga ya gitu yang di daerah gitu, karena sekarang banyakkan juga banyak yang lebih sepuh atau lebih senior gitu loh yang melakukannya gitu, yang banyak anak mudanya datang ke kota untuk bekerja di kota gitu. Jadi diharapkan juga di daerah-daerah perajin tenun untuk generasi mudanya juga bisa meneruskan. Potensi, sekarang kita ngobrol pariwisata. Kalau potensi itu sebenarnya udah bukan merupakan sesuatu yang baru gitu. Ketika ditanya bagaimana potensi pariwisata Indonesia, yaitu saya bilang sangat besar sekali ya. Mulai dari semuanya deh, name it. Mulai dari keindahan alam, scenery-nya, terus mulai dari keindahan floranya, faunanya, keberagaman makanannya, kulineri, terus keindahan kain yang di setiap daerah itu kita akan menjumpai berbagai macam motif kain yang berbeda dengan material yang berbeda juga gitu loh, dimana setiap bagian dari pariwisata ini mereka punya ceritanya masing-masing gitu loh. Nah, menurut saya yang sekarang, kalau kelebihannya ya udah pasti alamnya indah, udah pasti makanannya enak dan semuanya gitu. Tapi menurut saya sekarang lebih baik kita membahas kekurangannya atau apa yang harus ditingkatkan lagi gitu loh. Sekarang gini, kita punya gunung yang indah, laut yang indah, karang yang indah, dan berbagai macam biota laut yang bagus gitu loh. Tetapi ketika untuk mencapai ke daerah tersebut itu susahnya minta ampun gitu, siapa yang akan pergi ke sana gitu loh. Nah, ini yang harus difikirkan ya, kita harus bekerja sama juga dengan pemerintah gitu untuk membuat infrastruktur yang rapih gitu, sehingga pencapaian dari kota ke daerah pariwisata itu bisa istilahnya tuh bisa lancar gitu loh. Nah, saya itu kemarin juga beberapa kali mengunjungi Indonesia itu ya, kendalanya sih di situ ya gitu. Kita banyak makan waktu di jalan darat yang kadang juga jalan daratnya juga masih belum terlalu bagus gitu loh. Dan akan lebih mudah dicapai apabila ada pesawat yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Namanya juga kan kita
negeri kepulauan ya gitu. Jadi akan lebih praktis apabila pencapaian dari satu pulau ke pulau lain itu ada maskapainya gitu loh. Nah ini akan sangat membantu gitu. Nah terus jadi satu infrastruktur. Terus kedua adalah mungkin akan lebih bagus apabila setiap daerah itu memiliki satu rangkaian tujuan wisata, dalam arti kata jadi ketika turis menginjakan kaki di satu pulau atau satu daerah itu mereka sudah ada buku panduannya kayak makan di mana, sore lihat apa, malam dinner di mana gitu, terus pagi-pagi sunrise di mana kayak gitu. Jadi sudah ada berbagai macam destination informasi yang berada dalam satu buku gitu loh. Gitu. Kurang banget sih. Iya sih, memang kurang banget, tapi menurut saya sekarang sudah banyak generasi muda yang memiliki vision yang bagus gitu dan bisa membuat yang tak mungkin menjadi mungkin gitu. Jadi akan bagus apabila harapan-harapan positif itu semoga bisa terdengar gitu. Banyak dikunjungin sekarang, saya lagi seringnya ke daerah pengrajin itu ya gitu. Jadi ada yang di Troso, ada yang di Sengkang, di Makassar kayak gitu, terus di Bali kayak gitu sih. Saya pingin lebih mengeksplor lagi sebenarnya Indonesia Timur ya. Kemarin kan baru ke Maluku, pinginnya sih bisa sampai ke Irian gitu loh, terus melihat keindahan pantai di sana kayak gitu. Mungkin ya. Makanan tradisional favorit sebenarnya semuanya menyenangkan ya gitu. Jadi bukannya nggak punya pendapat, tapi benar-benar semuanya berbeda-beda gitu loh. Saya suka makanan Manado, suka, terus makanan Makassar suka banget, terus makanan Jawa juga suka banget, makanan dari Sumatera, daerah Sumatera juga menyenangkan gitu loh. Karena menurut saya makanan itu, apalagi makanan Indonesia itu adalah sebuah perayaan gitu loh. Jadi ketika kita ada berbagai macam upacara adat, nah disitulah makanan-makanan tradisional tersebut tuh dimunculkan gitu loh. Dan sebenarnya makanan tradisional Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai macam bumbu-bumbu atau bumbu rempah yang sangat bagus untuk kesehatan kayak gitu. Jadi yang kalau dibilang paling seneng sekarang sih lagi suka sama makanan Makassar sih sekarang ya, mulai dari coto Makassar, ada sop saudara, palu basah, segala macam. Hi, my name is Didit Maulana from IKAT Indonesia and I have described Indonesia.